Salasat kita lewatkan. Dan berikutnya ada tayangan yang perlu kita putar, Bungkus Kiranda, karena pendatang baru. Kami silakan. Oke. Ini ya? Ya. Baik, terima kasih. Warga kampung Cijinjing Selatan, Desa Kartamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat mendadak geger. Seorang bocah berusia 2,5 tahun ditemukan tenggelam di dalam penampungan air bersih. Ironisnya, Aisyah Funi meregang nyawa di tangan ibu kandungnya sendiri, UF. Saat anak bungsunya terlelap tidur, tersangka tega menenggelamkan Aisyah ke dalam toren rumahnya bersama Arul, kakak kandungnya. Beruntung, Arul selamat setelah dirinya mampu menyelamatkan diri dengan berteriak dan meminta pertolongan. Namun naas, sang adik yang baru berusia 2,5 tahun tidak dapat diselamatkan. Dalam keterangannya kepada polisi, UF mengaku aksi sadis membunuh anaknya dilatari rasa sayang. UF bahkan berencana ingin membunuh ketiga anaknya lantaran tak tega melihat anaknya menghadapi masa depan. Sayang sama anaknya, Bu? Sayang, makanya saya dikirim ke surga, oke? Bakatku sayang banget. Saya nggak mau dia mengalami hal-hal yang jelek. Hal jelek itu gimana, Bu? Boleh tahu? Hah? Hal-hal jelek itu gimana? Ya, hal jelek aja proses hidup kan pasti ngalamin. Bu, yang buruk-buruk ya. Yang menantikan sendiri ya. Tadi mau tiga-tiganya, Bu? Iya, pengen jangan tiga-tiganya. Iya, pengen tiga-tiganya terus udah niat nama. Cuma kan kalau yang dua kan udah gede, ngelawan, jadi nggak bisa. Caranya gimana? Masukin ke toren. Oh. Saya nggak mau nyakitin dia. Di toren diangkat gitu, Bu? Kelelep. Yang pertama kan nggak berontak, nggak apa lah. Prosesnya nggak nyakitin. Pas yang kedua dimasukin, cuma kan dia berontak bangun. Mau saya pukul, saya nggak tega. Karena kan saya emang nggak mau nyakitin. Oh. Jadi udah aja lah, biarin, mungkin takdirnya cuma segitu bisanya. Sebuah hal yang tidak nyaman, tapi bisa saja ini adalah sebuah cerminan dari anggota masyarakat yang sakit, yang di sana jangan-jangan membutuhkan uluran tangan Anda sebagai calon legislatif. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat seperti ini? Tadi sudah dikatakan di awal bahwa rakyat yang sejahtera berkeadilan sosial itu salah satu poinnya adalah dalam kondisi masyarakat di mana anak-anak tidak lagi menderita, cukup sandang, cukup papan, dan segala macam itu yang saya sampaikan di awal. Dan sudah jelas bahwa ini perlu ada sebuah revolusi pemikiran lah, revolusi kebijakan dalam di Indonesia ini. Kami tawarkan, tadi ada GBHN, betul, tetapi Soekarno sebetulnya sudah membuat sebuah GBHN yang sampai saat ini belum dijalankan. Namanya yaitu berupa pembangunan semesta berencana. Itu blueprint tentang Indonesia. Kalau kita sampaikan tadi ada persoalan mereka, dia tidak, ibu itu saya sampai sulit bicara. Takut anaknya mengalami hal-hal yang pedih karena kemiskinan. Maka sebetulnya Ibu Megawati mengatakan kepada kami, kalau kita menang, PDI Perjuangan menang, maka program-program yang berbentuk charity dan bantuan sosial itu harus dihentikan. Karena terbukti puluhan triliun uang rakyat tidak dikeluarkan lewat BLT, bantuan langsung tewas, atau BLSM, bayar langsung supaya milih. Itu tidak menjamin rakyat menjadi sejahtera. Rakyat harus bekerja. Rakyat harus bekerja. Akar persoalan, kalau kita cermati, kita tentu amat miris melihat peristiwa tersebut. Kita tidak ingin hal itu terus terjadi di negeri ini. Namun kalau kita lihat apa sebenarnya akar persoalan yang mendasari, adalah persoalan pendidikan yang masih menjadi masalah besar bangsa ini. Karena hanya pendidikanlah yang membuat orang bisa keluar dari kebodohan. Kemiskinan persoalannya. Pendidikanlah yang membuat orang bisa merubah nasibnya, jadi orang miskin menjadi orang yang bisa mandiri, bisa mencari nafkah. Gimana mau sekolah kalau miskin? Dan persoalannya hari ini kita sesudah reformasi mengamanahkan 20%. Bagaimana 20% itu kemudian bisa betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Itulah yang menurut saya selama ini kita belum secara maksimal melakukan kontrol tentang itu. Jadi Yusuf, terima kasih. Mas Diato, kalau tadi saya lihat kondisi seperti itu memang banyak terjadi. Ketika saya belusukan masuk ke rumah-rumah kampung atau saya tidur di rumah tersebut, uang 100.000 saja
sangat berharga. Ketika kita berbicara kemiskinan, maka kita harus pertama benar, pendidikan. Kita harus dorong pendidikan agar orang mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya pendidikan sekarang kita bebaskan. Ya, tetapi masalah soal uang 100.000 yang didapat melalui BLSM atau BLT itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa. Jadi program ini berarti bantuan-bantuan langsung itu tidak mudah mengembalikan orang miskin menjadi ke atas, kecuali kita memberikan support dari negara. Anda perlu setuju BLT, harus dilakukan BLT. BLT harus dilakukan, hanya bentuknya nanti kita rubah. Oke, seperti apa? Gus Firanda. Ini menurut saya fakta efek dari negara ini penuh dengan koruptor, Mas. Ini korupsi masalahnya. Pendidikan 20%, nyampe nggak? Apalagi BLT dengan 300.000 rupiah bisa hidup nggak? Yang ada mereka beli ini. Ada sistem, Mas. Nah, ada korupsi, ada sistem yang tidak dibenahi. Akhirnya masyarakat kecil seperti ini yang menjadi masalah. Nah, saya ingin bilang, stoplah. Yang mau coba korupsi stop, tapi yang sudah melakukan korupsi babat. Itu. Tanto ya. So ini sebenarnya ada satu fakta ya, bahwa ketika seorang ibu baru melahirkan sampai dengan anaknya umur 2 sampai 3 tahun, maka seorang ibu itu kebanyakan mengalami apa yang disebut dengan baby blues, yaitu suatu perasaan yang tidak karuan, ingin membunuh bayinya sendiri, ingin memusnahkan anak-anaknya sendiri. Jadi ini penyakit kejiwaan. Nah, di Indonesia ini belum terdeteksi dengan baik oleh pemerintah. Nah, ibu ini menurut saya sangat yakin mengalami apa yang disebut dengan baby blues. Nah, kita itu pemerintah sekarang ini, terus terang mohon maaf, hanya memperhatikan penyakit-penyakit fisik. Jadi orang-orang yang datang dengan koreng, sakit segala macam yang kelihatan. Tapi penyakit kejiwaan seperti ini tidak terdeteksi. Ya. Nah, di luar negeri hal-hal seperti ini juga ada. Simptomnya sama, tiba-tiba ada ibu yang ingin membunuh sebuah anaknya. Ya, semua bayi, anak bayi sampai anak-anak besar ingin dia bunuh semuanya. Nah, kita terjadi. Nah, sekarang pelayanan kesehatan kita ini, terus terang di Republik kita, masih mengacu kepada hal-hal yang bersifat fisik. Tapi hal-hal yang bersifat kejiwaan belum tersentuh oleh pemerintah. Ini yang menjadi tugas besar dari pemerintah berikutnya adalah penyakit masyarakat itu bukan saja fisik, tapi juga di mental. Yang ini yang harus segera diselesaikan. Ya, Gini, betul apa yang disampaikan Mas Santo, bahwa betul ada fenomena baby blues yang dialami oleh wanita yang melahirkan begitu. Tetapi fenomena ini menurut saya adalah fenomena gunung es. Banyak sekali beban-beban kehidupan yang menghimpit warga masyarakat kita, khususnya masyarakat miskin di bawah ini, sehingga kemudian kalau kita lihat banyak berita-berita bagaimana orang mengambil jalan pintas. Apakah gantung diri, apakah kemudian menganiaya orang yang terdekat, itu adalah karena beban kehidupan yang begitu besar gitu. Miskin. Ya. Pendidikan. Ya. Loh, justru di situlah saya melihat tambahkan? kemiskinan hanya bisa diselesaikan apabila kita berikan dia kail untuk memulai kehidupan. Ya. Saya latar belakangnya orang miskin, teman-teman ini latar belakang orang miskin. Kalau Tapi kita pendidikan berbicara telah kemiskinan, menghidupi kita, saat ini merubah kita nasib bicara kita. kemiskinan itu kurang lebih masih ada sekitar 10% kemiskinan. Dari 240 juta penduduk di Indonesia, apa yang bisa dilakukan negara? Mengurangi beban hidupnya. Beban hidup itu antara lain pendidikan, kesehatan, kemampuan daya belinya, lalu kemudian ada transportasi, perumahan dan sebagainya. Nah, disinilah peran pemerintah. Posyandu, ini bidan-bidan desa pun juga Jampersal sudah dilaksanakan sekarang. Ini Tapi banyak nggak dibayar, dibantu belum oleh dibayar negara. tuh, banyak yang ditunggak Itu sama adalah pemerintah. sistem yang harus kita perbaiki ke depan. Tapi negara tetap harus membantu rakyat kecil. Jadi problem dari derita-derita rakyat termasuk persoalan tekanan psikologis tadi menurut saya adalah persoalan kemiskinan. Saya sepakat dengan saudara moderator tadi mengatakan ini problem kemiskinan. Apa pemecahannya? Pemecahannya adalah ciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Ciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan kemudian Ibu Mega mengatakan kalau kami menang maka ini menjadi salah satu program yang harus diupayakan. Tadi dikatakan bahwa misalnya tidak boleh lagi mencari solusi dulu, kenapa mereka miskin? Itu tidak boleh persoalannya. lagi mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dijadikan solusi ketidakmampuan pemerintah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Oleh karena Terima itu, kasih. Saya kalau mendengar seperti ini selalu mencari jalan keluarnya, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya ini. Diketahui dulu penyebabnya apa. Jelas kemiskinan itu faktanya. Karena Tapi orang nggak kenapa kerja. dia menjadi miskin? karena nggak kerja. Macam-macam. Jadi jangan Kalaupun kerja menyimpulkan. upahnya murah. Jangan mensederhanakan. Jangan mensederhanakan bahwa dia tidak kerja.
ada sesuatu yang tidak baik di negeri ini yang harus kita selesaikan. Korupsi, stop, itu aja. Ya. Gini, kita harus melihatnya secara bijak dan secara clear gitu. Persoalan yang dihadapi ibu ini itu tidak terkait langsung dengan kemiskinan, tidak terkait langsung dengan kebijakan pemerintah, tapi ini masalah kejiwaan. Seorang ibu ketika baru saja melahirkan anaknya, terkadang ya ada keinginan begini, ada keinginan untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi kejadian yang terjadi ini di Amerika, ya, di Kanada juga terjadi sama. Jadi seorang ibu membunuh anak-anaknya jumlahnya 5. Anda ingin memperkecil masalah ini? Nah, menurut saya pelayanan kesehatan dari negara ini bukan saja terhadap penyakit-penyakit fisik, tapi juga penyakit kejiwaan. Itu yang harus sudah menyampaikan juga. Kita akan dengarkan panelis yang akan menguji mereka atau mengomentari, menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan itu, masuk akalkah itu? Bisakah itu diimplementasi? Setelah pariwara berikut, kami akan kembali.